Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berada di tanggal 17 Syawal 1442 Hijriah. 17 hari yang lalu kita sudah melewatkan dan meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan, yakni bulan Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita amalkan dari amal-amal saleh, dari segala macam ibadah yang kita bina di bulan Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita semua tersebut dan dijadikan sebagai amal saleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua keistiqomahan di dalam beribadah, di dalam beramal saleh. Karena sesungguhnya sekadar dengan keistiqomahan kita, sekadar itu pula nilai kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menilai Ramadan yang sudah kita lewati, maka kita bisa mengecek diri kita masing-masing di bulan Syawal ini dan juga seterusnya. Apakah Ramadan itu kemudian diikuti dengan keistiqomahan kita di dalam beramal saleh, ataukah justru selesai Ramadan selesai juga rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika kita mendapati minimalnya kita istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tetap melaksanakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah atas diri kita. Kita pun berusaha tetap menjaga amal-amal sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, itu sesungguhnya pertanda kita adalah orang-orang yang sukses dengan Ramadan kita. Dan itu sekaligus pertanda bahwa amal-amal kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Jika sebaliknya, para jamaah yang dirahmati Allah, selesai Ramadan justru kita kondisinya semakin lebih buruk, maka sesungguhnya itu pertanda buruk bagi kita. Dan itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah kita. Nasallallahu alaihi wal afiyata wassalam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita dimudahkan Allah untuk berusaha kembali melanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan
bisa mempelajari kitab ini. Kitab ini para jamaah dirahmati Allah, ini kitab yang sangat penting untuk kita kaji. Ditulis oleh Dr. Shalih bin Furaih Al-Bahlal, hafizahullah ta'ala. Beliau seorang doktor, seorang dosen di satu jamiah di daerah Sulfi, Saudi Arabia, sebelah utara daripada kota Riyadh. Beliau juga punya channel YouTube yang bisa kita lihat di YouTube-nya. Dan para jamaah dirahmati Allah, salah satu risalah yang beliau tulis adalah risalah yang berjudul Al-Hadiyun Nabi, Al-Hadiyun Nabawi fi Ta'amul Ma'an Nas. Al-Hadiyun Nabawi fi Ta'amul Ma'an Nas, yakni petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan muamalah dengan manusia. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sengaja memilihkan kitab ini karena salah satu masalah yang sering terjadi di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan di tengah-tengah orang-orang terdekat kita, baik itu pribadi, keluarga, pertemanan, persahabatan, ataupun dalam masalah kehidupan bertetangga. Sering terjadi masalah itu karena kaum muslimin tidak memahami tentang bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia. Dan ini bagian yang sangat penting di dalam syariat kita. Kita para jamaah dirahmati Allah, diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membebankan syariat peribadatan kepada kita semua, tidak hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita wajib beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah yang mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah. Muamalah kita dalam hidup ini tidak hanya semata dengan Allah Azza wa Jalla, tapi kita hidup di dunia nyata di mana kita punya istri atau istri punya suami, orang tua punya anak, orang yang tinggal di satu tempat dia punya tetangga. Manusia hidupnya berteman, bersahabat. Manusia pasti banyak berinteraksi dengan sesama manusia. Ya, sehingga ini yang disebut dengan hablum minan nas. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullah alaih mengingatkan kita semua tentang hakikat daripada ketakwaan. Jadi kalau kita belajar kitab ini, sesungguhnya kita mempelajari sebagian dari dua bagian besar dalam hakikat ketakwaan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengingatkan tentang hakikat ketakwaan. Katsir minan nas yadhunnu anna taqwa hiya al-qiyam bi huquqillah duna huquqi ibadi. Banyak sekali manusia yang menyangka, banyak sekali manusia yang mengira bahwasanya ketakwaan itu hanya semata memperbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan hak-hak Allah semata, tanpa mengindahkan hubungannya dengan sesama manusia. Artinya beliau di sini mengingatkan orang bertakwa itu bukan yang semata ibadah ritualnya bagus kepada Allah, tapi bagaimana dia punya interaksi, punya muamalah yang terbaik untuk sesama manusia. Di bulan Ramadan yang lalu para jemaah dirahmati Allah, pernah kita bahas sedikit dari pembahasan ini. Salah satu istimewanya Ramadan syahrul akhlak, terbiyatul akhlak, sangat-sangat ditekankan di saat kita berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana kita menempa diri kita, mendidik diri kita untuk memiliki akhlakul karimah. Jadi ini bagian yang besar dari hakikat ketakwaan. Dan para jamaah dirahmati Allah, cacatnya kita dalam masalah ini seringkali menjadikan cacatnya agama kita. Rusaknya kita dalam masalah ini
komunikasi yang rusak, gara-gara muamalah yang rusak. Sampai sebagian mereka luar biasa, berani bersumpah 7 turunan saya tidak akan injak tempat ini lagi. Gara-gara apa itu Pak? Komunikasi. Suami istri bertengkar, suami istri bercerai. Waliyadzubillah. Kebanyakannya gara-gara apa? Masalah komunikasi, masalah muamalah antara istri dan suami, suami dan istri, atau orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Banyak sekali kasus permasalahan terjadi gara-gara kita cacat di masalah ini. Masya Allah, akidahnya luar biasa, akidah sahihah, i'tiqad salim, ngajinya ngaji sunnah. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, saya akhlaknya jauh dari sunnah, lisannya jauh dari sunnah, pandangan matanya, pendengaran telinganya jauh dari sunnah, tingkah laku perbuatannya jauh dari sunnah, tata cara makan dan minumnya jauh dari sunnah. Maka mempelajari permasalahan seperti ini bagian yang sangat mendasar untuk kita bisa mewujudkan hakikat daripada ketakwaan kita kepada Allah. Bukankah setiap kali kita mendengar ceramah, khutbah, nasihat, ujangan, kita sering mendapatkan satu ayat yang mungkin saking seringnya kita mendengar ayat ini, semua kita hafal. Apa ayatnya Pak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini kan sering kita dengar. Kalau kita dulu di mukadimah pengajian pasti ustaznya baca ayat itu. Kalau dengan khutbah Jumat pasti ustaznya, khatibnya baca ayat itu. Namun yang jadi masalah, kita paham nggak hakikat ketakwaan itu apa? Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Haqqa tuqatih. Hakikat daripada ketakwaan tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Kita tidak semata baik hubungan kita kepada Allah, tapi bagaimana menjalin hubungan yang baik kepada sesama hamba Allah. Dan kita juga sama-sama paham bekal terbaik menuju Allah itu apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kalian adalah takwa. Jadi mempraktekkan takwa itu bukan semata memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Belajar sifat wudu, belajar sifat salat, belajar sifat puasa, belajar sifat zakat, belajar manasik haji dan umrah. Tayyib. Itu sangat bagus sekali. Fiqhul ibadah. Namun jangan dilupakan di sana ada fiqhul muamalah. Fikih muamalah. Nah, ini yang terkadang terluput dari diri kita. Fikih muamalah. Fikih muamalah itu bukan berkaitan dengan fikih harta saja. Manajemen keuangan, kemudian bisnis, bagaimana tata cara berdagang, apa itu riba, ya, kemudian apa hukumnya. Itu bagian daripada fikih muamalah. Tapi bukan itu saja. Fikih muamalah para jamaah dirahmati Allah, di dalamnya ada al-akhlak. Bagaimana kita berakhlak kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, thalabul ilmi itu adalah wasilah untuk ibadah. Dengan ibadah itu kita meraih ketakwaan, dan dengan takwa itu kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh mengabaikan pelajaran seperti ini. Karena kalau kita belajar pelajaran seperti ini bagian daripada upaya kita menyempurnakan hakikat daripada ketakwaan kita. Karena kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kan pernah menyebutkan salah satu perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, di antaranya apa? Akhlak. Nabi ketika ditanya tentang perkara
nantinya bisa menjadi pedoman bagi kita semua, bimbingan dan juga ilmu nafi untuk kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, terutama orang-orang yang terdekat kita, terutama orang-orang yang punya hubungan spesial dengan kita, yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi judul kitab ini Al-Hajjun Nabawi fi Ta'amul Ma'an Nas, petunjuk nabawiyah berkaitan dengan muamalah dengan sesama manusia. Dari judulnya saja kita sudah bisa memahami kemana arah pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis di dalam kitab ini. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana ada yang diajarkan oleh para ulama kita, kalau kita membahas satu kitab itu, ya baca dulu mukadimah. Jadi jangan asal baca, apalagi membacanya itu loncat-loncat. Ada orang baca senang beli kitab, begitu, senang beli buku, tapi senang dengan judulnya saja, judulnya menarik. Kemudian akhirnya dibeli, setelah sampai rumah dibuka itunya ya, plastiknya, dilihat judulnya, kemudian dilihat daftar isinya. Setelah itu langsung disimpan lagi, begitu. Nanti ketika dibuka lagi, bukanya loncat-loncat, ya sehingga ilmunya pun loncat-loncat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau kita mempelajari satu kitab, baca dulu mukadimahnya, karena biasanya di mukadimah itu kita akan dikasih gambaran secara umum, paling tidak penjabaran secara garis besar apa yang sebetulnya akan dibahas di dalam kitab ini, kemudian apa maksud dan tujuan menulis kitab ini, ya sehingga dari situ kita bisa menangkap kerangka pembahasan yang akan disampaikan oleh penulis. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, di sini penulis hafizahullah taala, beliau sebagaimana ulama-ulama yang lainnya membawakan kitab ini dengan memberikan muqaddimah terlebih dahulu, dengan bertahmid dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, ini adab. Kalau kita mengawali sesuatu, maka bertahmidlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya beliau katakan, qala hafizahullah taala, fa inna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairun nas hadiyan. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebaik-baik pemberi petunjuk untuk manusia. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammad. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Kemudian sebaik-baik pemberi petunjuk itu kan yang dibawakannya petunjuk. Nah, orang yang memberikan petunjuk, para jamaah dirahmati Allah, dari sekian banyak orang yang memberikan petunjuk dan bimbingan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang terbaiknya. Jadi orangnya orang yang terbaik, kemudian yang disampaikan dari bimbingan dan petunjuk pun yang terbaik. Di sini seharusnya kita bersyukur para jamaah. Kita itu dikasih sama Allah Nabi dan Rasul yang terbaik, ya kan? Ada yang pernah minta sebelumnya Pak kepada Allah, ya Allah tolong jadikan Rasul yang Engkau utus kepadaku itu adalah Rasul terbaik. Ada yang pernah minta? Tidak pernah. Oh, Rasulnya juga sudah lebih dulu dari kita, 1442 tahun, 1400 sekian tahun yang lalu. Artinya apa? Allah ngasih kepada kita, Allah menganugerahkan kepada kita. Kita tidak diciptakan di zaman Nabi Adam, kita nggak diciptakan di zaman Nabi Nuh, kita nggak diciptakan di zaman Nabi Ibrahim, kita tidak diciptakan di zaman Nabi Musa, Nabi Isa, tapi kita diciptakan di zaman yang Rasulnya
Jadi ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar tidak boleh kita sia-sia. Kita punya seorang pemberi petunjuk dengan izin Allah adalah Sayyidun Nas, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Maka dikatakan di sini bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik pemberi petunjuk. Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang memiliki akhlak terbaik. Banyak manusia yang memiliki akhlak terbaik. Nabi adalah ahsanuhum. Nabi adalah yang terbaiknya. Beliau adalah orang yang paling mulia jiwanya, orang yang penuh dengan kehormatan di dalam jiwa dan juga raga. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, membicarakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembicaraan yang sangat menyenangkan sekali. Orang kalau membicarakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka majelis itu bercahaya. Orang akan lapang dadanya ketika mendengarkan sejarah perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan tenang ketika mempelajari tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang agama dan syariat yang dibawa. Disitulah sakinah. Ya, karena itu ilmu yang terbaik, ilmu mempelajari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata penulis di sini, wahai para pembaca yang mulia, kami ketengahkan di hadapan kalian satu risalah yang kami beri judul Al-Hadiyun Nabawi fi Ta'amul Ma'an Nas. Petunjuk Nabi di dalam bermuamalah dengan manusia. Aku mengumpulkan apa yang aku ketahui tentang petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bermuamalah dengan manusia. Dan pembahasan ini, para jamaah yang dirahmati Allah, beliau katakan adalah pembahasan yang sangat penting sekali karena beberapa alasan. Beliau kemukakan di sini 4 alasan. Kita sampaikan saja secara singkat. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati Allah, pentingnya pembahasan ini karena sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah suri teladan kita. Dan terkadang sebagian manusia tidak mengerti, tidak nampak bagi dirinya dengan sangat jelas bagaimana petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan muamalah kepada sesama manusia. Banyak orang yang paham, banyak orang yang sadar bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri teladannya. Tapi sedikit di antara mereka yang betul-betul memahami petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik terkait dengan hablum minallah, juga terkait dengan hablum minan nas. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, beliau di sini berusaha ya untuk menyebarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kemudian menebarkan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sesungguhnya itu merupakan jalan ya untuk bisa menempuh jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bisa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga untuk mengikuti jalan agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan pertama kenapa pembahasan ini sangat penting, karena kita wajib mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah atau hubungan kita kepada sesama hamba Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua beliau katakan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu madaniyah, bitaba. Manusia itu diciptakan oleh Allah membawa tabiat madani. Madani itu apa? Madani itu apa? Ada Madinah. Madani itu ya maksudnya orang yang senang ngumpul. Ya, kenapa kota disebut Madinah? Karena orang kumpul di situ. Semakin besar ya orang itu berkumpul di satu kawasan, maka tempat tersebut menjadi kota yang semakin besar. Kalau sedikit namanya apa? Kampung. Begitu kan? Kan ada ibu kota negara, ada ibu kota provinsi, ada ibu kota
Manusia itu diciptakan oleh Allah madaniyah. Maksudnya apa? Dia membawa tabiat sosial. Manusia itu kan makhluk sosial. Yusar al-istima' ala al-uslah. Dia akan lebih memilih berkumpul ketimbang beruslah. Gitu kan? Manusia secara tabiat itu senang ngumpul. Dia akan lebih memilih ngumpul daripada beruslah. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan manusia, menciptakan manusia untuk tinggal di gurun pasir sendirian, untuk tinggal di atas puncak sendirian, untuk tinggal di tengah pulau yang terpencil sendirian. Dan begitu. Allah menciptakan manusia tidak untuk bersemedi di dalam goa sendirian, tidak untuk berada di tengah hutan belantara sendirian. Tidak. Allah menciptakan manusia membawa tabiat sosial. Makanya manusia itu makhluk sosial. Ada beragam fase kehidupan yang akan dialami oleh manusia. Berbagai macam keadaan dialami oleh manusia dalam kehidupannya. Terus mengalami perkembangan manusia di dalam kehidupannya. Maka manusia itu akan tinggal di tengah-tengah kedua orang tuanya. Manusia akan tinggal di tengah-tengah kumpulan saudaranya, ya teman-teman dekatnya, juga para tetangganya, para sahabatnya. Dia akan tinggal bersama pasangan dan juga anak-anaknya. Begitu manusia. Manusia itu makhluk sosial. Coba ya, kalau kita mau sadari, kita lebih banyak bergaul atau lebih banyak sendirian, Pak? Coba saya tanya, berapa dalam sehari kita hidup sendiri itu berapa jam? Sendiri gitu, nggak ada siapa-siapa, nggak ketemu siapa-siapa. Kemarin kita di masa wabah saja, ya masih gabung ya sama siapa? Istri dan anak-anak. Bahkan luar biasa hikmah corona itu, banyak ibu-ibu yang jadi hamil. Gitu kan? Karena suami nggak kemana-mana. Masa dia selalu ada di samping istrinya diagungkan? Itu kita masa-masa lockdown saja nggak sendirian. Bagaimana dengan masa-masa normal? Ya ada istilah isolasi ya zaman sekarang. Isolasi mandiri. Beneran sendirian itu, Pak? Ternyata enggak. Tetap saja kalau dia di rumah sakit ada perawat, gitu kan? Yang nganterin makanan kan, yang pasang infus kan, dan begitu. Yang ngasih vitamin. Kalau kita isolasi mandiri di rumah juga tidak sendirian. Apalagi sekarang zaman HP gitu. Jadi sendirian di kamar tidak terasa sendirian. Kenapa? Karena dia punya grup sampai 20 grup. Semua ada, mau grup futsal, mau grup panah, ya. Masya Allah. Itu tabiat manusia. Hidupnya selalu berburu. Dia adalah makhluk sosial. Dan ternyata hidup kita itu didominasi dengan pergaulan. Iya tidak? Hidup kita didominasi dengan pergaulan. Sedikit mungkin orang bisa meluangkan waktunya betul-betul dia sendirian, tidak dengan siapa-siapa. Ya, mungkin di masa-masa khalwatnya dengan Allah, di sepertiga malam terakhir. Tapi kan setelah itu dia datangi istrinya, dia datangi anak-anak. Setelah itu bekerja, ketemu dengan rekan-rekan pekerjaan. Maka kalau orang tidak paham ilmu tentang muamalah, akan kesulitan manusia mendapatkan kehidupan yang bahagia. Ya. Banyak orang itu dapat masalah, itu sampai merusak jiwa raga. Coba tanya dokter ya, kenapa orang itu penyakitan? Selain faktor makanan, faktor stres, pikiran. Saya pernah ketemu seorang pegawai BUMN, jamaah masjid, sampai pucat wajahnya, pokoknya tidak energi.
supaya tidak salah. Bagaimana masalah itu jadi anugerah? Jangan masalah menjadi masalah, bertumpuk masalah, akhirnya menjadi pembuat. Nah, kalau sudah seperti itu, kadang sesama teman pengajian bermasalah, begitu. Yang satu nggak mau ke tempat yang satunya lagi, ya. Yang dengan ustaz ini tidak mau dengan ustaz itu masalah apa sih? Muamalah. Loh, kan akidahnya sama, ya kan? Belajar akidahnya sama, tapi kenapa kasus-kasus seperti itu sering kita dapatkan? Lagi-lagi ini kaitannya dengan masalah muamalah. Dan petunjuk Nabi itu lengkap dalam masalah ini. Bagaimana kita bersikap ketika kita menghadapi satu permasalahan sehingga masalah itu jadi anugerah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Sudah masuk waktunya. Baik, baru 2 ya poin yang disampaikan oleh penulis di sini. Masih ada 2 poin yang lainnya. Dan nanti beliau akan sampaikan kepada kita tentang gambaran secara garis besar tentang apa yang akan beliau sampaikan di dalam kitab ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua. Jadi 2 poin tadi yang menjadi poin yang sangat penting, dan beliau menekankan kenapa pembahasan ini sangat penting, karena tadi ya, pertama apa tadi Pak? Pertama tadi apa? Wajibnya mengikuti petunjuk Nabi. Kenapa?